Hari itu, seorang pemuda yang bernama Kyonsik mendapat penghargaan atas kontribusinya menangkap penjahat. Dia sendiri bekerja sebagai satpam yang bercita-cita menjadi polisi seperti mendiang ayahnya. Namun, karena memiliki penyakit disleksia, dia tak pernah lulus ujian. Wartawan kemudian bertanya, mengapa Kyonsik tak diangkat jadi detektif khusus saja? Komisaris mengatakan bagaimana bisa orang yang tak pernah lulus ujian polisi menjadi detektif. Kemudian wartawan menyindir, lalu mengapa detektif yang lulus ujian justru gagal menangkap penjahatnya? Demi harkat dan martabat, Pak Menteri tiba-tiba mengangkat Kyonsik menjadi detektif magang. 우리 정부가 청년 취업에 대해 오견식 군이 될 겁니다. Setelah acara selesai, salah satu wartawan memperkenalkan diri. Dia bernama Lee Minju. Kyonsik sedikit kesal karena Minju terus membahas tentang penyakit disleksianya. 형 같은 액션 배우도 다 그만! 먼저 가보겠습니다. Atasan Minju begitu senang dengan berita tentang Kyonsik. Dia tak jadi memancat Minju. Minju ditugaskan mencari lebih banyak berita tentang Kyonsik. Di malam hari, Kyonsik begitu galau dengan keputusan yang akan dia ambil. Mendiang ayahnya pernah berkata, jalani hidup jangan tergesa-gesa, majulah selangkah demi selangkah, sesuatu yang cepat justru itu adalah jalan yang panjang. Tapi bagi Kyonsik, tawaran menjadi polisi tak akan datang dua kali. Dia sangat ingin jadi polisi seperti ayahnya. Sedangkan di kantor polisi, suasana menjadi kacau. Mana mungkin seorang satpam diangkat menjadi detektif. Itu adalah aib bagi mereka. Mereka tak bisa tiba-tiba memecatnya. Dan juga tak mungkin nyuruh Pak Menteri menarik kembali kata-katanya. Saat ini, media sedang menyoroti mereka. Ketua Huang kemudian menyela obrolan. Dia adalah inspektur senior. Ketua Huang menyarankan Kyonsik diangkat sebagai detektif magang selama 3 bulan pertama dan memberinya kasus yang berat. Mereka bisa memecatnya dengan alasan gagal menyelesaikan tugas. Maka kepolisian dan juga Pak Menteri akan bebas dari kritikan media. Tentu saja komisaris setuju dan akan mempromosikan Ketua Huang jika dia berhasil. Ketua Huang kemudian menugaskan detektif Hung menangani Kyonsik. Pak Hung ternyata juga tak menyukai Kyonsik yang menurutnya membuat para polisi terlihat seperti pecundang. Ketua Huang akan membuat tim sementara untuk kasus petis, semacam kasus lama yang belum terpecahkan. Dan Pak Hong akan jadi pemimpinnya. Dia harus buat Kyonsik mengundurkan diri sebelum 3 bulan. 신고입니다. 인턴 형사 오견 충성. 이거 치워라. 군대. 예, 인턴 형사 오견. 면대래. 애 군대야? Hari pertama Kyonsik masuk, para seniornya sudah terlihat kesal. Pak Hong kemudian membawanya ke kantor investigasi sementara yang terlihat begitu berantakan. Kyonsik langsung disuruh membersihkannya. Tiba-tiba dia menemukan berkas kasus ibunya yang dulu ditangani oleh ayahnya. Di masa lalu, di pemakaman ibunya, Kyonsik mengatakan bahwa tersangka yang telah menghilangkan nyawa ibunya adalah seorang perempuan. Dan dia juga ada di sana. Saat kejadian, Kyonsik berada di sekolahnya. Jadi, ayahnya tak percaya dan menganggapnya berhalusinasi. Sejak itulah, Kyonsik menderita penyakit disleksia. Pak Hong memperkenalkan anggotanya pada tim barunya. Pertama adalah detektif Wang yang sebentar lagi akan pensiun. Mimin akan jelaskan dulu tentang Pak Wang. Jadi Pak Wang adalah sahabat mendiang ayah Kyonsik. Dia juga datang di saat pemakaman ibunya. Selama film berlangsung, penonton akan mendengar suara Pak Wang menjelaskan tentang kondisi Kyonsik. Kalau penonton kurang jeli, akan bingung itu suara siapa. Itulah fungsi Mimin ada di sini, biar teman-teman nggak capek mikir dan cukup mendengarkan saja. Oke, kembali ke cerita. Selanjutnya ada detektif Ko. Dia baru kembali dari skorsnya setelah tahun lalu memukuli penjahat. Minju juga masuk dalam tim mereka sebagai wartawan magang. Pak Hung kesal dengan anggota timnya yang penuh anak magang. 됐고. 뭐 여기가 뭐 인터넷 왕국이야? 일단 첫날이니까 각자 사물 정리 좀 하고. Di dalam lift, Minju menawarkan diri akan membantu Kyonsik mengatasi penyakitnya. Dia punya saudara yang juga disleksia. Sebagai balasannya, Kyonsik harus melaporkan investigasinya untuk artikel.
Mereka akan kerjasama sampai jadi pekerja penuh waktu. Kyonsik menceritakan bahwa dirinya sebenarnya tak bisa membaca berkas, tapi dia bisa merasakannya. Suara Pak Wang menjelaskan bahwa temannya yang juga ayah Kyonsik pernah mengatakan bahwa Kyonsik memiliki kemampuan psikometrik. Pak Hong menjelaskan tugas apa saja yang harus dilakukan Kyonsik. Setiap tugas memiliki poin berbeda. Kyonsik harus mengumpulkan 20.000 poin selama 3 bulan. Jika dia gagal, maka akan dipecat. Namun tugasnya justru lebih mirip OB, bersih-bersih kantor, lobi, bahkan toilet. 그렇게 해서 이만 좀 언제 채우냐? 점수가 너무 짜다. Pak Hong berkata bahwa anak magang tak diizinkan menangkap siapapun. Jika Kyonsik bertemu penjahat, dia hanya perlu meniup peluit dan menunggu bantuan. Pak Hong kentara banget kalau nggak suka. Minju protes karena Kyonsik lebih mirip budak daripada polisi. Hari berikutnya, Kyonsik kerja keras demi mengumpulkan poin. Pada Minju, Kyonsik berkata ingin sekali menangkap penjahat. Tapi dia tahu sebelum bisa berlari, maka harus bisa berjalan dulu. Setelah seharian bekerja, hari itu dia baru mendapat 300 poin. Tapi dia bersyukur atas pekerjaannya. Setelah beberapa hari, Minju begitu stres dengan tempat itu. Tugasnya menulis artikel investigasi, bukan tentang bersih-bersih. Kantor itu lebih mirip tempat nge-gym dan juga panti jompo. Di ruangannya, Ketua Hwang juga stres melihat Kyonsik malah terlihat bersemangat. Tak ada tanda-tanda ingin mengundurkan diri. Dia justru terlihat betah. Ketua Hwang minta Pak Hong memberikan Kyonsik kasus yang sulit bahkan mustahil diselesaikan. Saat kembali ke kantornya, Minju tak sengaja mendengar percakapan atasannya. Atasannya berkata bahwa sebentar lagi Minju akan dipecat. Minju tak akan bisa kerja penuh waktu. Hasil fotonya sangat jelek. Sang atasan menganggapnya tak berguna. Keesokannya, tim mereka mendapat tugas menangkap bos mafia. Kyonsik bertugas mengawasi dari atap. Saat semua penumpang turun, mereka tak menemukan penjahatnya. Hanya tinggal supir bus yang pingsan di dalam. Pak Hong kemudian perintahkan seluruh timnya untuk mencari si supir palsu. Padahal tadi penjahatnya udah lewat depan mata. Dari atap, Kyonsik melihat si supir palsu. Kyonsik malah nanyain si supir apakah dia adalah bos mafia. Ya, tentu saja penjahatnya langsung kabur. Dan terjadilah kejar-kejaran. 인턴 행사! 인턴이 뭔데 왜 또? 아 맞다! 나 수갑 쓰면 안 되는데! 아이 자존심 상하게 인턴 새끼한테. Namun akhirnya Kyonsik berhasil menangkapnya. Pak Hong bertanya bagaimana bisa Kyonsik langsung mengenali pelaku, padahal dia sendiri tak pernah melihat wajahnya. Kyonsik melihat sepatunya terlalu lancip untuk seorang supir bus. Untuk menangkap tersangka, Kyonsik mendapat 5.000 poin. Pak Hong langsung tersedak. 5,000점이요. Di kantor, Pak Hong terlihat begitu kesal. Dia kemudian memberikan tugas memeriksa semua berkas yang ada di meja. Bahkan anggota timnya tak diizinkan pulang jika belum selesai. Bukannya stres dengan berkas kasus yang numpuk, Kyonsik justru bersemangat. Setiap malam Kyonsik tidur di kantor karena memang sengaja membatalkan sewa rumahnya. Pak Wang juga senang karena bisa main catur lebih lama. Sedangkan Nonako belum menikah, jadi tak punya tempat tujuan. Mereka tak keberatan meski harus bermalam di kantor. Nggak seperti Pak Hong yang sudah menikah. Dia akhirnya merubah keputusannya karena ingat bahwa dia sendiri tak bisa bermalam di kantor. Sepertinya Pak Hong salah strategi. Tadinya berharap Kyonsik yang stres, sekarang malah sebaliknya. Di rumah, Pak Hong keceplosan ketika istrinya bertanya. Dia bilang seandainya masih lajang, maka tak perlu izin istrinya kerja semalaman. Nyari mati nih.
Setelah menceritakan masalahnya di kantor, sang istri berkata, bukankah Kyonsik memang diangkat untuk menangkap penjahat? Bukan Kyonsik yang minta diangkat jadi polisi. Dia juga pantas mendapatkan kesempatan seperti orang lain. Salah jika sang suami menghalangi jalannya. Lakukan yang menurutnya benar. Tak masalah walau dirinya dipecat. Tapi ujung-ujungnya tetap aja sang istri bilang jangan sampai dipecat ya. Pengeluaran banyak Pak Su. Keesokannya, Pak Hong memberi Kyonsik kesempatan memilih satu berkas kasus. Dia memilih kasus anak hilang 30 tahun yang lalu. Suara Pak Wang mengatakan bahwa kasus itu yang ayah Kyonsik selidiki bersama dirinya 30 tahun yang lalu. Pak Hong malah terlihat bahagia. Dia merasa beruntung Kyonsik memilih sendiri kasus yang mustahil dipecahkan. Pak Wang minta diganti dengan kasus yang mudah diselesaikan. Karena Pak Wang ingin melihat Kyonsik jadi detektif resmi sebelum dia pensiun. Tentu saja Pak Hong gak mau, dia kan punya niat tersembunyi. Pak Wang dan Minju ikut membantu. Mereka menemui keluarga korban untuk mengawali investigasi. Suara Pak Wang mengatakan jika Kyonsik memiliki kemampuan psikometri seperti yang disampaikan ayahnya dulu, maka dia pasti bisa menemukan petunjuk kasus orang hilang. Minju khawatir kedatangan mereka membuat keluarga korban harus membuka luka lama. Tapi ternyata meski sudah 30 tahun berlalu, ibu korban tak pernah berhenti mencari. Pak Wang minta ibu korban menceritakan kembali peristiwa itu. Putrinya bernama Sukhi. Saat dia bekerja, adik iparnya membantunya menjaga Sukhi. Namun suatu hari tiba-tiba Sukhi menghilang ketika bermain di taman bersama adik iparnya. Suara Pak Wang menjelaskan bahwa Kyonsik mengatasi disleksianya dengan cara membayangkan kalimat dan menghafalnya. Dia juga mampu membayangkan kejadian dari laporan investigasi. Sayangnya, kemampuannya tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian mereka pergi ke taman tempat Sukhi menghilang. Sambil menatap berkas kasus itu, Kyonsik membayangkan kejadian 30 tahun yang lalu, di mana ada seorang wanita yang membawa Sukhi. Tiba-tiba Kyonsik mimisan lalu pingsan. Di rumah sakit, setelah bangun dari pingsannya, Kyonsik menceritakan bahwa dia bisa menemukan Sukhi. Sukhi sengaja diculik. Awalnya pelaku menculik Sukhi dan ingin merawatnya. Namun si pelaku ketakutan. Dia tak tahu harus alasan apa kepada keluarganya. Dan Sukhi juga terus menangis. Jadi si pelaku mengirim Sukhi ke panti asuhan. Minju awalnya tentu tak percaya. Dia bahkan mengira Kyonsik mengarang cerita. Kyonsik kembali menerawang nama anak itu di panti asuhan adalah Park Sune. Anak itu diadopsi ke Amerika. Namun dia kembali untuk mencari orang tuanya. Minju harus ke sana jika ingin tahu kebenarannya. Di kantor, Pak Hong begitu senang melihat poin Kyonsik yang belum bertambah. Dia berharap Kyonsik tak pernah kembali selamanya. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari Minju mengabarkan bahwa Kyonsik telah menemukan anak yang hilang. Pak Hong jelas terlihat terkejut. 아니 그게 뭔 헛소리야. 오견식이 바꿔봐. Suara Pak Wang mengatakan Kyonsik menemukan nama Park Sune di catatan ayahnya. 어떤 박순애를 김 기자가 Akhirnya Sukhi kembali bertemu dengan ibunya setelah terpisah selama 30 tahun. Pak Hong yang baru datang tiba-tiba marah tak jelas pada Kyonsik. Dia juga meragukan bahwa wanita itu adalah Sukhi. Namun ketika ibunya memastikan ada tahi lalat pada perutnya, Pak Hong jadi lemes deh. 점이 왜 있어? 점이 왜 있어? 홍 팀장 진정해. 왜 이렇게 나 Atasan Minju begitu senang dengan hasil kerjanya. Dia menjadikan Minju sebagai pekerja penuh waktu. Namun Minju malah mengundurkan diri. Dia telah direkrut penerbit lain yang bisa lebih menghargai hasil kerjanya. Ketua Huang tentu kecewa pada Pak Hong karena dia gagal memecat Kyonsik, bukannya dapat promosi, pangkatnya justru diturunkan. Ketua Huang minta Pak Hong mecat Kyonsik sekarang juga. Namun Pak Hong tak bisa memecat orang yang tak bersalah. Pak Hong akhirnya berani mengancam Ketua Huang. Timnya berhasil menyelesaikan penyelidikan resmi untuk pertama kalinya. Jika terjadi sesuatu pada mereka, maka Pak Hong tak segan memberitahu media.
Bahkan dia punya wartawan sendiri. Pak Hong tak akan tinggal diam jika ketua memecat Kyonsik. 잘못하면 내 건드리면 Minju memberi Kyonsik beberapa buku bergambar. Buku itu bisa membantu disleksianya sesuai janjinya. Di restoran, Kyonsik menceritakan keinginannya menjadi polisi karena ingin menyelesaikan kasus petis yang diceritakan ayahnya. Kyonsik sebenarnya membenci ayahnya. Setelah ibunya meninggal, sang ayah sering mabuk dan tak lama kemudian menyusul ibunya. Kyonsik ingin menangkap pelaku yang telah menghilangkan nyawa ibu dan ayahnya, kemudian akan melenyapkannya. Polisi tentu tak boleh melakukan itu. Namun Kyonsik tak pernah memikirkan apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan paginya, Pak Hong pasang wajah sedih. Dia mengatakan bahwa tim mereka bukan lagi tim sementara, melainkan diangkat menjadi tim resmi. Mereka semua tentu gembira mendengarnya. 오경식이 좋아? Meski artinya tim mereka akan dipenuhi dengan kasus petis seluruh negara. Ditambah lagi, Kyonsik juga diangkat menjadi polisi resmi. Kerja kerasnya selama ini akhirnya tidak sia-sia. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Maafin Mimin jika ada salah sebut nama atau tempat. Jangan lupa tinggalkan jejak dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.